Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina semuanya para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syati wari semua para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula sampeyan nika sami-sami marilah kita sama-sama belajar ngaji bersama ya, ngaji bersama supaya kita itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman yang hak, yang benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mendahulukan hak ini di atas seluruh hak yang lain, dan keberadaan sebagai asas yang menjadi dasar dibangunnya seluruh hukum-hukum agama, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah selama 13 tahun hanya untuk menyeru umat manusia menegakkan kalimat tauhid dan meninggalkan kesyirikan, dan Al-Qur'anul Karim dengan sebagian besar ayat-ayatnya menegaskan perintah untuk bertauhid dan melarang kebalikannya itu syirik. Di samping itu setiap orang yang melakukan salat baik fardu maupun sunnah, berulang-ulang kali dia telah berjanji kepada Allah untuk menegakkan tauhid ini di dalam ucapannya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Hak yang agung ini bisa dinamai tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid at-talah ya. Tuntunan dan Al-Qudsu, tujuan semua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama, dan tauhid ini merupakan hal yang sudah tertanam pada setiap fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kullu mauludin yuladun alal fitrah, yang artinya setiap
anak dilahirkan di atas fitrahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu timbulnya penyimpangan terhadap anak disebabkan oleh pendidikan yang rusak. Rasulullah SAW menjelaskan, maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Air Muslim dalam Sahihnya No 247. Jadi tauhid merupakan perkasa asal di alam ini, sedangkan kesirikan merupakan perkara baru muncul masuk di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kana nasa ummatan wahidatan fa ba'asallahu nabiyina mubasyirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitabul haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu setelah perselisihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Al-Baqarah ayat 213. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana nasu illa ummatan wahidah fahtalafu. Manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Yunus 19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Abbas, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terdapat 10 generasi yang seluruhnya berada di atas Islam. Berkata Al-Alamah Ibnu Qayyim, ini adalah pendapat yang benar tentang ayat tersebut dan telah disebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mendukungnya. Disahihkan pula hal ini oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan yang pertama sekali berbuat syirik adalah kaumnya Nabi Nuh tatkala mereka khuluf berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh di kalangan mereka, sombong dan menentang dakwah nabinya. Wa qalu la tadaruna aliyatakum wa la tadaruna wadan wala su'an wala hausan wa ya'uqan wa nusuran. Nuh ayat 23, yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyimpangan Wat, dan jangan pula Suwa, Ta'ud dan Nas. Nuh 23. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari berkata dalam kitab Sahihnya ayat 633 dari Ibnu Abbas, beliau berkata, nama-nama ini adalah nama-nama yang saleh dari kaum Nuh. Tatkala mereka mati, maka Syaitan memberi bisikan kepada kaumnya Nabi Nuh untuk menegakkan patung pada majelis-majelis yang bisa digunakan.
untuk bermajelis oleh mereka, dan setiap patung diberi nama-nama dengan nama-nama mereka. Hal tersebut terus dilakukan tetapi tidak disembah sampai ketiga generasi itu mati dan ilmu telah dilupakan disebabkan patung-patung tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim telah berkata, tidak hanya seorang dari ulama salaf bahwa tatkala tidak hanya seorang orang saleh tersebut mati, maka mereka iktikaf di kubur-kuburannya, kemudian menggambar patung-patungnya, dan ketika waktu terus berjalan maka mereka menyembah patung-patung tersebut. Kemudian beliau berkata, syaitan bersama orang-orang musyrik asyik di dalam beribadah kepada patung di tiap-tiap kaum sesuai dengan kadar akal mereka, dengan cara mengagungkan orang-orang yang telah mati, yaitu dengan membuat patung-patung mereka sebagaimana perbuatan kaum Nabi Nuh. Hal yang demikian inilah yang mendominasi mayoritas kaum musyrikin yang awan. Adapun pada kalangan yang khusus, mereka menyembah patung karena menurut anggapan mereka patung-patung tersebut merupakan personifikasi bintang-bintang yang mempengaruhi kehidupan di langit. Maka mereka menyiapkan untuk patung-patung tersebut rumah-rumah pelayan, tirai penutup, serta sembelian-sembelian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus berlangsung di dunia ini dari dahulu hingga sekarang. Keyakinan ini berasal dari orang-orang musyrik So'ibiah, dari kaum Nabi Ibrahim yang pernah diajak dialog oleh beliau tentang batilnya perbuatan syirik. Maka hujah mereka dipatahkan Nabi Ibrahim dengan ilmu dan dihancurkan tuhan-tuhan mereka dengan tangannya, sehingga mereka menuntut agar Nabi Ibrahim dibakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok lainnya menjadikan bulan sebagai berhala. Mereka beranggapan bahwa bulan itu pantas untuk diibadahi, dengan bulanlah yang mengatur kehidupan di alam semesta. Ada juga kelompok lain yang beribadah kepada api, yaitu orang-orang Majusi. Mereka membangun untuknya rumah-rumah yang banyak, menjadikan baginya pelayan-pelayan yang tirai penutup. Maka tidaklah mereka menyerunya dan berdoa kepada kecuali untuk menghapus untuk kesalahan atau pengampunan atas suatu dosa. Kelompok lainnya menyembah air dengan anggapan bahwa air adalah asal segala sesuatu dan dengannya segala sesuatu dilahirkan, tumbuh dan berkembang, serta dengan air pula untuk bersuci dan hidup. Kelompok yang lainnya beribadah kepada binatang-binatang. Ada yang menyembah kuda, ada juga yang menyembah sapi. Kelompok yang lain menyembah manusia yang hidup maupun yang mati. Kelompok yang lainnya menyembah jin, menyembah pohon-pohon, dan ada pula menyembah malaikat. Selesai ucapan Ibnu Qayyim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita ini, dari kisah ini harus kita pahami bahwa kita itu tidak boleh bertuhan selain Allah di dalam dan di luar diri kita. Ma'isyatud dunia, bercinta selain Allah. Mudah-mudahan kalau kita semuanya di sini bercinta selain, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sangat fatal
Dari asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang menjelaskan sebab terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh, dapat kita simpulkan beberapa perkara yang penting sebagai berikut. Bahayanya menggantungkan gambar-gambar di tembok dan membangun patung-patung di majelis-majelis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menggantungkan ya foto-fotonya siapapun, walaupun fotonya kiai, tapi kalau kita iman kita di situ, maksudnya iman kita bukan kepada yang hidup tapi kepada yang tidak hidup. Inilah sangatlah kesyirikan, kemusyrikan di dalam diri kita, di hati kita berjongkol. Kita itu bertuhan selain Allah. Jangan sampai kita di majelis-majelis robito tapi bukan kepada yang hidup, berguru bukan kepada yang hidup tapi kepada yang tidak hidup. Ini ya sangat merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau di lapangan-lapangan hal itu bisa mendorong umat manusia untuk melakukan kesyirikan, dan di mana mereka akan melakukan pengakuan yang berlebihan terhadap gambar dan patung-patung tersebut, dan selanjutnya mereka menyembahnya dan berkeyakinan bahwasanya gambar dan patung itu dapat mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya sebagaimana yang pernah terjadi pada kaum Nuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah penting kita jaga iman di dalam diri kita ini ya, supaya terhindar dari syirik-syirik besar maupun syirik khafi ya, yang kita melupakan yang hidup, melupakan Allah, haknya Allah, sehingga Allah melupakan diri kita. Apakah kita yang melupakan Allah? Bersemangat syaitan untuk menyesatkan Bani Adam dan mengelabui mereka. Syaitan mendatangi anak Adam dengan cara yang halus dan dengan slogan menganjurkan untuk berbuat baik. Tatkala syaitan melihat kaum Nuh sangat menghormati dan mencintai orang-orang saleh, maka ia menyuruh mereka untuk berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang saleh tersebut di majelis-majelis mereka dengan tujuan